Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, jalan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam bahasan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita. Di dalam kesempatan yang lalu kita membahas tentang qada'ul hajah. Kita akan masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang al-wudu. Bapak dan Ibu sekalian, bahasan ini menjadi suatu bahasan yang menurut sebagian orang biasa kita lakukan. Kenapa harus kita bahas berulang-ulang? Ada suatu pengalaman kemarin Bapak Ibu sekalian. Saya satu kamar dengan 3 orang dari Semarang. Ternyata 3 orang ini tayamum pun nggak bisa. Tayamum nggak bisa, Pak. Ketika saya tanya tadi malam kamu sholat maghrib sama isya gimana? Dia jawabnya, suruh tayamum itu harus kumur-kumur nggak? Saya kaget banget tuh, tayamum harus kumur-kumur nggak? Nah terus kamu gimana? Ya gitu. Jadi dia kumur-kumur pakai debu. Kumur-kumur pakai debu. Ini bukan satu orang, Bu, Pak. Bahasan yang sangat menurut kita sudah kita pelajari dari SD. Ternyata nggak tahu. Dia berjalan. Ketika berjalan, terus saya tanya tentang yang berkaitan dengan sholat jamak, sama sekali nggak tahu. Sholat jamak. Akhirnya ya kita lesi lah di dalam kamar. Setelah itu yang terakhir ketemu lagi. Masalah lagi. Ketika mau pulang, diberitahu sama ketua rombongan, Bapak Ibu sekalian, nanti kita sholat di musola maghrib, duhur sama asar sekalian. Kita jamak takdim. Bayangan ketua rombongan ini orang udah pinter semua. Saya datang ke musola agak telat, satu kamar 4 orang. Sampai di situ kita langsung makmum karena sudah diberitahu bahwa sholat duhur sama sholat asar di jamak. Berderet ini Bapak Ibu. Ini teman saya, ini saya, sini ada orang lain. Sini aja satu lagi teman saya, satu kamar lagi, yang satunya di belakang. Di belakang begini. Ketika sholat duhur 2 rakaat selesai, saya langsung pindah mendekati imam di sana, di shaf kedua. Karena apa? Sini orang mau menggenapkan sholat duhurnya. Ini yang di pinggir sini, sholat qashar yang 2 rakaat, karena sebelahnya pada berdiri, ikut berdiri. Akhirnya sholat duhurnya 4 rakaat. Udah selesai semuanya di bis, saya tanya satu persatu. Kamu tadi sholat duhur sama asar gimana? Kan saya ikut kamu. Kamu pindah sana, saya ikut ke sana. Ini 2. Lah yang satu saya tanya, lah kamu Pak gimana? Ini yang 2 ketawa angkat. Kenapa? Itu sholat duhur 4 rakaat, sholat asarnya 4 rakaat. Sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Kalau orang ternyata tidak belajar, memang kita yang sudah belajar akhirnya melihat suatu hal yang sangat mudah. Yang biasa kita pelajari, ternyata mereka nggak tahu. Seperti anak-anak di sekolahan, ulangan, yang satu sudah belajar, yang satu nggak belajar sama sekali.
Yang satu dapat nilai 100, yang satu dapat nilai 20. Yang 100 mengatakan, seperti itu kamu nggak bisa. Kenapa? Karena nggak belajar. Nah, kenapa nggak belajar ini? Ya mungkin dengan berbagai permasalahannya. Hanya ketika pulang, yakinlah. Dia mengatakan, pokoknya nanti kalau pulang saya harus belajar betul-betul. Itu Bapak Ibu sekalian, suatu hal yang menurut kita sulit, kalau nggak kita pelajari, yang memang kita nggak tahu. Banyak orang yang sholat, bisa sholat karena pelajaran di SD dulu. Di SD dulu. Jadi dia di SD diajari sama gurunya sholat, setelah SMP, SMA, atau dia bekerja sibuk dengan pekerjaannya, jadi sisa dari SD ini. Bukan cuma itu aja, bukan cuma itu Bapak Ibu sekalian. Kadang ada orang yang ngimami, ternyata bacaan itunya yang dibaca itu dari dulu. Dari dulu waktu dia belajar SD. Di SD. Mungkin saya pernah cerita di sini, ada orang yang ngajar PAI, Pendidikan Agama Islam 28 tahun. Ternyata ketika dicek, ketika ada pelatihan di Kediri itu di Jawa Timur, ternyata bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakainya mim. 28 tahun ngajar pendidikan agama Islam, ternyata bacanya nasta'im, pakainya mim. Kalau makhraj kurang pas, ho jadi hak begitu, masih lumayan. Ini nun jadi mim. Bukan ngajar matematika loh ini. Ngajarnya PAI. Jadi apa? Dia belajar ketika kecil salah, sampai tua salah, nggak pernah belajar lagi. Makanya suatu bahasan yang menurut kita kadang remeh menurut kita, pada sebagian orang ternyata suatu hal yang sangat penting. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan bahas masalah wudhu. Wudhu ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan peribadatan kita. Jika jenengan semuanya sudah mengetahui, ini sebagai pengingat saja. Al-wudu ma'khudhah minal wadha'ah wa ya al-hasan wal bahjah. Wudu kalau diartikan secara bahasa itu artinya keindahan, keceriaan, keindahan, keceriaan, sehingga wudu ini menimbulkan seseorang ada kegairahan. Kalau menurut hukum fikih, yang namanya wudu itu adalah suatu kegiatan menggunakan air ke tubuh yang sudah ditentukan dengan adanya niat. Kenapa di sini adanya niat? Karena wudu ini merupakan ibadah, maka didasari dengan niat. Agar membedakan antara perbuatan yang secara naluri manusiawi dengan ibadah. Saya biasanya kalau nyontohkan adalah yang berkaitan dengan puasa. Begadang semalaman, habis sholat subuh tidur, bangun jam 12. Jam 12 sholat duhur. Sholat duhur, melek sebentar, tidur lagi, bangun jam 4. Jam 4 mandi, sholat asar, jalan-jalan, pulang maghrib. Tidak diniati puasa, ya cuma hari itu nggak makan, nggak minum. Tapi kalau diniati puasa, walaupun satu hari full dia tidur, dianggap sebagai dia puasa hari itu, puasa sunnah. Karena apa? Karena adanya niat. Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan teknis pelaksanaan wudhu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ketika baca surat Al-Maidah ayat 6 ini, kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita urut-urutan yang sangat indah dari mulai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti di akhirnya. Di akhirnya apa? Allah menerangkan bahwa agama Islam ini dilakukan dengan mudah. Agama Islam ini dilakukan dengan mudah. Kenapa? Yang pertama,
berkaitan jika kamu akan melakukan sholat, bukan langsung disuruh wudhu, enggak. Tapi apa? Faghsilu wujuhakum. Ketika engkau akan melakukan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Tidak, lakukanlah wudhu. Secara global, lakukanlah wudhu. Nanti biar diterangkan oleh Rasulullah cara wudhunya bagaimana. Tapi enggak. Di dalam ayat ini, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian, wa aidiyakum ilal marafiq. Dan tangan-tangan kalian sampai dengan siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Setelah dua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkannya berbeda. Kalau yang pertama, faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum. Kalau yang ketiganya, wamsahu. Ada ighsilu, ada wamsahu. Kalau ighsilu itu dibasuh, kalau wamsahu itu diusap. Bedanya dibasuh sama diusap apa? Kalau dibasuh itu airnya mengalir, kalau diusap airnya enggak mengalir. Airnya enggak mengalir. Yang terakhir adalah wa arjulakum ilal ka'bain. Begini Bapak Ibu sekalian, saya pernah ayat ini saya tulis. Setelah saya tulis saya bingung sendiri itu. Sampai sini aja ayat enggak sampai akhir. Karena kelanjutannya wa in kuntum mardha au ala safarin, kelanjutannya adalah berkaitan dengan tayamum. Maksudnya apa? Kalau tidak bisa wudhu karena sakit atau bepergian jauh dan wudhunya batal di situ karena habis buang hajat atau senggolan laki perempuan. Nah ini yang jadi bahasan juga, senggolan laki perempuan. Sering ditanyakan senggolan suami istri batal atau enggak. Sebab ayatnya sama tapi pembahasannya berbeda. Setelah itu kalau seperti itu tidak bisa menggunakan air, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan apa? Tayamum. Jadi apa? Di situ ada kesulitan, maka disitulah ada kemudahan. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa dalam pelaksanaan agama ini adalah mudah. Jadi jangan mempersulit diri. Nah, ketika ayat ini pernah saya tulis tuh, terus saya bayangkan gini lagi. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, ada suatu hal yang antik. Saya mengatakan antik. Antiknya apa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang wudhu, yang pertama adalah faghsilu wujuhakum. Nah, merupakan syarat-syarat wudhu adalah faghsilu wujuhakum. Apa? Basuhlah wajah kalian. Basuh. Setelah itu, wa aidikum ilal marafiq. Dan tangan-tangan kalian sampai dengan siku. Berarti apa? Masih mengikuti basuhlah. Kan tadi, basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai dengan siku. Berarti kan masih ngikuti ini, dannya ini masih ngikuti. Yang ketiganya, usaplah sebagian kepala kalian. Setelah itu yang terakhir, dan kaki kalian. Yang jadi pertanyaan adalah yang keempat. Ini kaki ini diusap atau dibasuh? Ini yang jadi pertanyaan. Kalau dilihat, pertama basuhlah. Dan basuhlah, dan usaplah. Yang terakhir ini, dan dua kaki kalian sampai mata kaki. Kalau dilihat wawu ini, wawu dalam bahasa Arab, wawu atof ini, maka diatofkan, diikutkan kepada yang lebih dekat. Berarti apa? Kalau usaplah sebagian kepala kalian, setelah itu dan kaki, kedua kaki kalian sampai dengan mata kaki, berarti apa? Kaki ini diusap. Saya pernah itu, kok seperti ini sih pemahaman saya, sedangkan di dalam hadis Rasulullah mencontohkannya dibasuh. Kesalahannya di mana? Setelah saya baca lagi ketemunya apa?
Kenapa di situ? Wamsahu biruusikum wa arjulakum. Wa arjulakum. Kalau wawunya ini ikut diusap, maka wa arjulikum jadinya. Wa arjulakum. Oh, berarti ini ikutnya yang pertama. Apa? Faghsilu wujuhakum. Ngikutnya yang pertama. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita kaki ini dalam wudhu kita basuh bukan diusap. Akhirnya ketemu. Jadi memang kalau kita melajari ayat Al-Quran, kadang ketemu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah kalau sudah ketemu permasalahan seperti itu, pasti kita tertantang, gimana sih kok bisa seperti ini? Pemahaman kita yang salah tuh. Ketika kita cari lagi, akhirnya ketemu. Sekarang gini, tadi diawali dengan niat. Ya. Setelah itu, faghsilu wujuhakum. Kalau ditanya, yang namanya wajah itu mana sih? Yang namanya batasan dari wajah. Kalau di sini batasan dari krapyak itu mana? Mulainya dari gang sini, gang sini, gang sini, gang sini. Itu ada batasannya. Sekarang kalau yang namanya wajah itu dari mana? Di sini dikatakan wa hududul wajhi mim mambati sya'ri ila asfali dzaqni tulan. Yang namanya wajah ini dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai asfali dzaqni, sampai sini. Ini panjangnya. Panjang wajah itu dari sini ke sini. Mim mambati sya'ri. Apa? Tempat tumbuhnya rambut. Sini. Tempat tumbuhnya rambut. Kita jangan berpikiran, lah kalau botak gimana? Tumbuhnya rambut mulainya di sini. Secara umum, orang tumbuhnya rambut dari sini Bapak Ibu sekalian. Saya pernah ngajar di SMA Al-Irsyad ketika berbicara masalah masalah haji, anak-anak ini tahallul. Tahallul itu memotong rambut. Ada yang tanya, Ustaz, memotong rambut kalau orangnya botak tak? Enggak ada rambut yang sama sekali, bisa diganti dengan rambut yang lain enggak? Kira-kira pertanyaan seperti ini nyengit berapa? Bisa diganti rambut yang lain enggak? Bisa diganti rambut yang lain enggak? Saya jawabnya mudah sekali. Nah, tadi saya mengatakannya rambut kan? Rambut itu kalau pindah tempat namanya beda. Terus enggak usah dibahas kesananya. Rambut kalau pindah tempat namanya beda. Saya tadi mengatakannya rambut. Tapi kalau kamu pertanyaannya, Pak, kalau botak gimana? Udah selesai. Tapi kalau diganti dengan rambut yang lain, wah nyengit biarannya. Pertanyaan sing nyengit. Bisa diganti rambut yang lain atau enggak? Ya saya jawabnya nyengit juga. Rambut itu kalau pindah tempat itu berbeda. Nah caranya gimana? Kalau nggak ada rambut, caranya gimana? Caranya letakkan di sini sila, dijalankan ke belakang. Ojo kenceng-kenceng, nek kenceng-kenceng kulitnya katut. Itu seperti itu. Jadi apa? Mambati sya'ri secara umum mulainya dari sini ini memanjang ke bawah asfali dzaqni di sini. Itu panjangnya wajah. Kan biasanya kalau wajah ditanya, wajah bentuk wajahnya apa? Oval, seperti bulat telur. Nah, panjang dari sini ke sini. Ini panjangnya. Kalau lebarnya dari mulai telinga jentil-jentil ini sampai sini. Ini wajah kita semuanya. Berarti semua anggota badan dalam batasan itu termasuk wajah. Jadi yang ada di wajah harus dibasuh, bukan diusap, dibasuh. Kalau di wajahnya sini, nah berarti kan sini ini, ke sini, ada apa ini, lehyah, jenggot. Ya jenggotnya disela-selani. Jarane wong Jawa disela-selani begini. Jenggot yang agak besar itu disela-selani begini. Sini sampai sini, ini disela-selani. Karena apa? Ini termasuk hudud al-wajhi, batasan dari wajah. Berarti sini termasuk ini rambut yang ada di sini, ini di sini. Itu semuanya namanya wajah. Wa yajibu ghuslu makana kulli makana 'alal wajhi min hajib wa syarib wa lihyah, zahiran wa batinan. Semua yang ada di wajah, baik itu alis, idep, lehyah ini, jenggot yang ada di sini, ini ikut di sela-selani semuanya, kena basuhan. Selanjutnya yang ketiga adalah ghuslul yadaini
ma'al mirfaqaini. Disebutkan liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Mirfaq Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfaq. Kalau di sini diartikan yang namanya mirfaq ini batasan antara faq dengan adud. Sa'id dengan adud. Jadi ini sa'idnya, ini adudnya. Apa lengan dengan tangan ini, batasannya di sini. Pertanyaannya adalah apakah mirfaq ini termasuk ikut dibasuh atau sampai? Saya contohkan ini, Jenengan dapat surat dari sekolahan, anak jenengan di sekolahan dikatakan seperti ini. Libur dari hari Kamis sampai Rabu. Rabunya ikut enggak? Kamis libur sampai dengan Rabu. Kamis sampai dengan Rabu. Kamis Rabunya ngikut di situ. Di sini dikatakan wa aidiyakum ilal marafiq. Tangan kalian sampai siku. Sikunya ikut dibasuh atau enggak? Disebutkan di sini bimakna ma'a ay al marafiq. Berarti apa? Sininya, sikunya ikut dibasuh. Berarti batasan minimalnya yang namanya membasuh tangan adalah sampai ke mirfaq atau marafiq atau siku. Batasan minimalnya. Terus pertanyaannya lagi. Lah kalau kita membasuh itu sikunya dulu atau jarinya dulu? Misal di keran, begini atau begini. Tangan ini keran, kerocok-kerocok ya, keran ini begini atau begini. Lah kalau kita lihat ayatnya adalah sampai dengan siku, berarti begini. Begini. Bukan begini. Lah apa kalau kebalik gimana? Kebalik enggak apa-apa sebetulnya. Yang penting ini afdoliyahnya. Bagusnya sesuai dengan tracknya, sesuai dengan perintahnya, berarti begini. Termasuk nanti ada yang tanya, pernah ada anak ini Bu, Bapak Ibu sekalian, anak yang tanya, Ustaz 3 kali itu kanan kiri atau kanan kiri. Ada anak yang sampai situ. Coba jenengan bayangin. Kalau jenengan wudhunya yang kolah zaman biyen, ya zaman biyen nggak pakai keran. Kalau kanan kiri, pasti antik itu kalau di video. Dicemplungin yang kolah. Kanan, kiri. Nanti seperti itu. Tapi kalau kanan dulu, semuanya dihabiskan 3 kali. Saya lihat lebih indah di situ daripada begini. Jenengan sepuh-sepuh pasti ngalamilah dulu. Pakai kolah yang besar-besar itu. Nggak tahu kalau di daerah sini, kalau di tempat saya, wah rahat sekali Pak. Yang pakai kolah besar itu di musola depan rumah saya. Sini kumur, cemplungkan ke kolah lagi. Situ aja, yang sebelah sana kaki ini dijemplungke Pak. Nggak tahu kalau di sini, kaki ini dijemplungke. Wah di tempat saya kolahnya, musola depan rumah saya itu tahun 56 dibangun. Kolahnya besar tuh. Itu dijemplungin. Di dalamnya isinya iwak pete, iwak rahat itu. Saya nggak bisa bayangin itu kalau diambil airnya dibawa ke lab. Wes koyopo wes pokoknya. Campur Pak, betul. Makanya tahun 2013 aku ngotot kudu dibongkar. Ganti pakai keran. Wah akhirnya dibongkar Pak. Itu kita diskusi apa debat sampai 1 jam lebih. Wong tuwane ra oleh, pokoknya ra oleh. Itu peninggalan kita. Ora oleh pokoknya. Akhirnya terakhir kalah Pak, di voting kalah, si Simba-Simbanya kalah. Akhirnya dibongkar. Pas dibongkar ternyata penasehat musolanya nggak ikut rapat, datang ketika dibongkar diamuk di situ. Kamu nggak tahu macam-macam. Itu sebetulnya. Tapi karena hasil rapat bongkar juga, nggak bisa bayangin zaman sekarang wudhu dicemplungin lagi ke situ. Sing sebelah kono kaki Pak dicemplung ke kaki nih. Duyek.
Tapi ya orang santai aja, kumur-kumur di situ juga santai, nggak jadi masalah. Ya orang sing gudiken, aku heran. Oh zaman biyen ki Masya Allah, hebat-hebat sih. Zamanku dolanan layangan, haus ngorong ngelak, melayu ring musola ngokop banyu, orang wetenge ora loro. Nek zaman saiki dolanan layangan ya tukune teh gelas. Nganggo duit zaman saiki, Pak. Bedanya form. Jadi kita kembali lagi sampai sini. Lihat bagaimana Abu Hurairah menceritakan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini Abu Hurairah menyatakan seperti ini. Annahu tawadda'a fa ghassala wajhahu fa asbaghal wudu. Abu Hurairah itu dia mencontohkan wudu. Dia berwudu membasuh wajahnya dengan sempurna. Summa ghassala yadahul yumna hatta asyra'a fil adud. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke adud. Adud itu ini. Bukan cuma sampai sini. Ini apa ini? Siku, tapi adud. Sini ini. Berarti apa ini? Lengan. Sampai ke lengan. Hatta asyra'a fil adud. Summa yadahul yusra hatta asyra'a fil adud. Kemudian membasuh tangan kirinya sampai ke lengan sini juga. Bukan cuma di sini aja, bukan cuma sampai siku, tapi ke adud ini. Summa yadahul yusra hatta asyra fil adud, summa masaha ra'sahu. Kemudian mengusap kepalanya. Summa ghassala rijlahul yumna hatta asyra'a fis saq. Kemudian membasuh kaki kanannya sampai ke sak. Sak itu betis. Jadi bukan cuma ke mata kaki, tapi sampai atasnya mata kaki. Hatta asyra'a fil sak, thumma ghassala rijlahul yusra hatta asyra'a fis sak. Kemudian beliau membasuh kaki kirinya sampai ke sak sini. Apa betis ini? Setelah selesai, beliau mengatakan, hakadha ra'aitur Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Begini yang saya lakukan seperti yang saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Berarti Rasulullah tidak cuma berwudu sampai minimal sini, tapi dilebihkan sampai sini. Dilebihkan sampai sini. Ini kalau di sekolahan, anak-anak itu banyak protes. Lah saya pakai lengan panjang gimana Pak? Wes pokoknya protes. Biar anak sekarang itu, ya kamu gini kan. Kamu gini kan. Anak perempuan di sana, anak laki-laki di sini. Saya biasa nungguin anak-anak kalau wudhu seperti itu. Mesti protes. Wa yajibu ta'mima jami'a sya'ri wal basyarah bil ghusli. Maksudnya apa? Yang dibasuh semuanya, rambut-rambut yang ada juga harus kena. Ada diceritakan di sini, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Amr, qal raja'na ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam min Makkah ilal Madinah. Kami pulang bersama Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah. Hatta idza kunna bima'in bittariq ta'ajjala qaumun 'indal 'asr. Ketika kita sampai di situ bima'in bittariq. Ada sumber air di situ, mereka kumpul istirahat, mereka tergesa-gesa berwudu untuk melakukan salat asar. Fatawadda'u wa hum ujjal. Mereka berwudu dengan tergesa-gesa. Fantahaina ilaihim ma'aqabuhum taluhu lam yamassaha ma. Orang ini yang berwudu ini ada salah satu yang karena tergesa-gesa ada sebagian anggota di kaki ini yang tidak kena air. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wailul lil aqabi minan nar asbighul wudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat salah seorang sahabat kakinya tidak kena air. Bukan semuanya tidak dibasuh, tapi apa? Ada sebagian di kaki ini yang tidak kena air.
Akhirnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabat ini, asbihul wudhu, sempurnakan wudhu kamu. Dan di dalam hadis yang lain, anna rojulan tawaddo'a fataraka maudhi'a dhufrin ala qadamihi. Ada seorang laki-laki yang berwudu, ternyata di kakinya maudhi'a dhufrin. Jadi ada satu kuku atau di kulit ini kecil satu kuku begini yang tidak kena air. Rasulullah lihat. Fa'absarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan farji' fa'ahsin wudu'ak. Kembali wudu lagi. Berarti apa? Kaki atau anggota wudu yang lainnya sekecil apapun tidak kena air, Rasulullah lihat langsung disuruh untuk mengulangi. Nah, biasanya kita kalau berwudu kadang seperti ini. Ketika begini, air jalan kerucuk-kerucuk begini, ada lancip begini Pak, yang tidak kena air masih utuh kering. Kaki juga seperti itu. Begini, kadang begini lancip, enggak kena. Gara-garanya apa? Tidak diginikan, akhirnya apa? Tidak bisa takmim, tidak bisa menyeluruh. Tidak bisa menyeluruh itu wudunya. Lah, hal-hal seperti ini oleh Rasulullah diminimalisir. Subhanallah, beliau telitinya bukan main ketika melihat para sahabatnya. Jadi akhirnya apa? Ketika diriwayatkan sampai ke kita mengetahui bahwa yang namanya wudu secara ajaran Rasulullah SAW harus sempurna seperti itu. Yang keempat, mashu ba'dhi ra'si walau sya'ratan madamat fi hududhi ra'si. Liqauli ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Nah, gini Bapak Ibu sekalian. Dalam mazhab Syafi'i, orang kalau berwudu cuma gininya aja nggak apa-apa. Karena apa? Kata biru usikum itu merupakan keterangan kepala ini bukan semuanya, sebagian saja. Sedangkan Rasulullah SAW ngajari seperti ini untuk kesempurnaannya. Dari depan ke belakang, ke depan lagi. Ini kesempurnaannya. Rasulullah dalam satu kesempatan, beliau berwudu masaha binasiyatihi. Beliau mengusap nasiyah. Nasiyah itu ini. Jadi enggak semuanya. Jadi sebagian pernah Rasulullah mencontohkan seperti ini. Dari depan ke belakang, ke depan lagi. Pernah juga Rasulullah cuma mengusap sininya aja. Masaha binasiyati, nasiyah. Nasiyah itu ini, rambut yang pucuk sini. Rambut yang pucuk sini. Setelah itu beliau mengusap amamahnya, sininya. Serbannya. Makanya di sini disampaikan mengusap sebagian, tidak seluruhnya, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena itu adalah untuk kesempurnaan. Rasulullah memberikan kesempurnaannya seperti ini. Di dalam sunnah wudhu itu kan ada, kita diharapkan untuk membasuh tidak pada tempat yang maksudnya pas-pasan. Kalau dalam bahasa sekolahan itu KKM-nya 70, wis 70 cukup lah. Tapi apa? Kita minimalnya segini, kita seperti ini. Kan tadi dicontohkan Rasulullah. Minimalnya sampai mata kaki, kita sampai di atas mata kaki. Di atas mata kaki. Karena Rasulullah mengatakannya apa? Ghurran muhajjalin. Bahwa nanti ketika di akhirat, orang-orang yang berwudu, anggota badan yang dibasuh ini nanti ketika di akhirat bisa memancarkan cahaya. Nah, kalau kita ngusapnya itu sedikit aja nih. Akhirnya neng akhiratnya apa? Dewe iki ditelak kira Rasulullah klip-klip saupil. Masih dia ada sedikit gini. Karena kok kadang ibu-ibu ana sing anu meneh. Lah beliau Ustaz, aku ki bar maghrib, aku wis toto-toto pak kondangan Ustaz. Isya, ya aku pak salat dhisik.
Sing diusap kene nih. Oleh ora pucuke rambut tak cemplungke mbek sithik. Tak cemplungke, aku tak takon cemplungke kobokan apa ning ndi, Bu? Cemplungke sithik. Ya sini, yang ada di batasan sini, jangan di pojoke rambut sini kene. Tapi yang ada di batasan sini. Makanya di sini kata biru usikum itu sebagian. Lah kalau mau semuanya gini, seperti itu adalah sebagai kesempurnaannya. Ana mana sing takon, Ustaz, aku pernah weruh Ustaz to, ning kae rest area. Ibu-ibu ki wudu kudu ngira disapa to Ustaz, dikopuk-puk gitu. Dipuk-puk gitu. Terus priye Ustaz? Rasulullah nyontokke ini serbanya diusap seperti ini setelah mengusap ininya dulu. Bukan terus isi butuh nganggo kudung terus dipuk-puk koyo iki tok. Yang kadang kan ngeluru gampangnya akhirnya kegampangan, Pak. Kadang kalau kitanya nggak tahu, lihat sesuatu yang aneh-aneh seperti itu, kadang kita bingung. Ya termasuk yang kemarin, Pak, yang tadi saya ceritakan itu. 3 orang yang saya ceritakan, nembe sholat balik, panggil saya, Pak, aku mau ono mau sholat disebut aku sandal. Teko, ada ning ngono gelar ora wis ning ngarep toko. Wong ning ngono do salat ke gelar ning ngarep toko. Gini. Isi butuh sandalan, Pak. Itu butuh sandalan. Aku tak jawab Rasulullah sih butuh nganggo sepatu. Bukan cuma sandal, Rasulullah pernah salat, isi butuh nganggo sepatu. Berarti oleh, ya oleh. Itu loh. Jadi apa? Banyak hal-hal yang menurut kita kadang ketidaktahuan kita kadang jadi bingung. Termasuk nanti ada masul khufain. Masul khufain. Ini enggak masuk akal lagi, Pak. Yang namanya masul khufain. Tapi itu disyariatkan, Pak. Kalau di Indonesia sih kita enggak perlu. Tapi kalau di sana, di Arab sana, nanti suatu ketika akan perlu kita. Apa? Berwudu tapi kakinya tidak dibasuh karena kita pakai khuf. Kita pakai sepatu, pakai kulit itu yang nutupi mata kaki. Itu tidak dibasuh, cuma itunya diusap. Lah kalau ada orang yang nggak pernah belajar lihat seperti itu, apa maneh iki? Aku akhirnya Pak Bali aku ngomong karo wong telu iki asli jenengan nembe belajar agama Islam langsung ning kene. Weruh perbedaannya semacam-macam. Oh kaya iki macam-macam. Ana wong sing salat dilangkai, kene sing salat dilangkai. Ana wong sing sujud dilangkai, lan wong sujud dilangkai perang ngeri, Pak. Isih sujud dilangkai. Sujud ning sebelah Ka'bah ombo padang. Tiba-tiba njeko lah kok peteng. Ternyata mlebu ning jubahe wong. Iku, Pak. Anti-anti jenengan beruntung banget ketika niat mau belajar, ternyata jenengan lihat perbedaan yang sangat banyak. Nah, engko bakal jenengan belajar itu dengan pemikiran ternyata agama Islam ki ombone ra pantes. Ada seperti ini belajar. Niku Bapak Ibu sekalian. Jadi kita kembali masaha binasihati wa ala amamatihi. Ini anti sahih. Rasulullah mengusap nasiyahnya, ini nasiyah. Setelah itu mengusap serbannya. Walau ghasala ra'sahu aw ba'dahu badalal masah jazat. Kalau ternyata orang ini membasuh kepalanya, mengganti usap ini dengan basuh, enggak jadi masalah. Seperti orang wudu nyemplung ning sungai. Plung baru gue ngelakoni wudu ning sungai, tangi-tangi, kan berarti di airnya mengalir semua. Terus bagaimana? Enggak jadi masalah. Yang kelimanya ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tapi tadi Abu Hurairah menceritakan seperti ini saya lihat Rasulullah SAW berwudu. Berarti apa? Tidak cuma sampai mata kaki. Tapi di atas mata kaki. Wa asra'a fil adud fisaq. Kalau adud ini wa asra'a fil fisaq. Sak. Jadi di atas mata kaki, bukan cuma sampai mata kaki, tapi di atas mata kaki.
Yang keenamnya adalah at-tartib ala syaklil ladzi dzakarnahu. Urut-urutannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah tadi, dari mulai basuh wajah, tangan, ngusap kepala sampai kaki ini urut. Nanti disunahkannya adalah apa? Al-muwalah. Muwalah itu apa? Antara basuh satu dengan yang lainnya tidak ada jeda yang panjang. Kaki, bar kaki ndongeng, baru engko kelalen mau tekan ngendi. Karena kan seperti itu Mas. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Karena modernnya tempat-tempat wudhu itu kemungkinan besar untuk ndongeng itu besar sekali. Seperti sing kaya wingi tak ceritake masalah buang hajat. Buang hajat ning biyen siji-siji. Saiki buang hajat ning tembok dikei cilik oke kemungkinan nggo ndongeng. Kemungkinan dong ning rest area kan seperti itu, Pak. Jenengan males masuk yang bentuk WC seperti itu karena antri udah di sini yang di tembok itu. Akhirnya sampai sekarang dongeng ning ngono. Aran dongeng. Bariki parinti, Bro. Ini termasuk juga untuk masalah wudhu. Sekarang wudhu berderet begini jekok bareng. Jekok kene jakar jokok. Di rest area seperti itu. Tempat-tempat umum seperti itu. Kemungkinan kadang nggak bisa ngobrol seperti itu airnya lupa. Nah kalau ada kejadian seperti ini, baru basuh kaki satu kanan banyune entek, kaki sing kiri durung. Ini sering Pak, ini kejadian di sekolahan. Ya, segitu banyaknya wudhu bareng-bareng, ternyata baru kaki kanan, kaki kiri untuk kaki kiri banyune entek. Nyari di sekolahan, nyari itu. Nah, antara kaki kanan, basuh kaki kanan dan kaki kiri agak panjang. Karena apa? Enggak ada air, dicari di situ. Akhirnya ketemu basuh kaki kiri. Ini mualanya rentang antara satu dengan yang lainnya agak panjang. Kalau seperti ini enggak apa-apa, ini sebagai suatu kesunahan aja. Tidak panjang seperti itu. Kan kadang seperti itu. Lah, kita seringnya adalah kalau menggunakan air itu tidak bisa secukupnya. Kalau satu ini Bapak Ibu sekalian, botol 1 liter itu sudah sangat cukup itu sebetulnya. Lah kita biasanya biur karuan kalau wudhu. Walaupun di sini di keran kadang kita israf, boros dalam menggunakan air. Walaupun kita airnya berlimpah, di dhuwurono di ngisorono. Ini berlimpah. Tapi apa? Rasulullah mengatakannya apa? La tusrifil ma. Walaupun tafinahrin jarin, jangan kamu boros dalam menggunakan air walaupun wudhunya di air yang mengalir. Maksudnya apa di sini? Wudhu secukupnya aja. Pada zaman Rasulullah saja, Rasulullah sudah mengatakan seperti itu. Berarti apa? Pada zaman Rasulullah aja orang sudah menggunakan airnya boros. Apalagi zaman sekarang. Sebelum kita wudhu, kadang kita nyoba keran dulu. Kerannya dibuka, nembing kelinting. Jadi nggak pernah lihat seperti itu. Kerannya dibuka, nembing dilinteng. Nah ini air yang keluar segitu banyaknya. Air yang keluar. Dilinteng dulu baru buka. Engko jawabnya kok iki tak linteng temenanan Ustaz, ternyata banyune ra metu. Dudu banyune ra metu, jenengane ra ngerti cara kerane kuwi. Akeh rest area Pak jenengan dari sini ke sana, dari sana ke sini. Kerane saiki antik-antik. Ora ana pencetane, ora ana apa-apane iki priye gitu. Wong desa kaya aku wong desa iki keran ki metu banyune priye carane? Dilos-los kerane ora metu banyune. Iki dilos-los ora metu. Priye pajatane priye? Ana sing teko, "Napa Pak ra metu banyune, Pak?" "Ah, ra metu banyu." Tangane jenengan dokoke ngisore keran ku metu dhewe, Pak. Ya Allah, nembe ngerti ternyata stono ki desa, Bu. Dokoke ngisore Pak metu banyune. Ya Allah, kok saiki kaya iki modele. Tokke kaya iki metu banyune. Kene pure, wis mati iki, Pak.
Ternyata apa? Dengan adanya teknologi modern ini, akhirnya apa? Israfil ma, menggunakan air dengan berlebihan ini bisa dikurangi. Kita termasuk yang menemukan ini untuk ganjaran asli. Asli untuk ganjaran. Kau iki kerucuk betul banyak nih. Kena pure mati iki. Coba sing dibuka oke. Kini kau iki disebut kerucuk iki. Disebut krocok. Banyunya terbuang antara air yang terbuang dengan air yang kita gunakan mungkin banyak yang terbuang Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Makanya Pak Rasulullah melarang penggunaan air yang berlebihan. Bapak dan Ibu sekalian, yang selanjutnya tadi yang harus dilakukan. Apa rukun-rukunnya wudhu ini harus dilakukan. Nah sekarang kalau sunnah-sunnahnya, kadang kita nggak bisa membedakan antara mana yang sunnah, mana yang wajib. Ketika ditanya rukun wudhu itu apa sih? Apa sih? Cuci tangan dulu, kumur-kumur ini. Itu sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya. Kalau itu tidak kita lakukan, kita melakukan yang rukun saja, tidak jadi masalah. Tidak kumur-kumur, tidak siwak, tidak cuci tangan dulu, enggak jadi masalah. Itu semuanya sunnah semuanya. Termasuk apa? Baca bismillah. Ini yang jadi kontroversi sekarang kan, wudhu di dalam kamar mandi boleh atau enggak? Di mana-mana kan Pak? Banyak itu di YouTube dibahas. Bener. Gara-garanya Pak, masalah bismillahnya ini termasuknya Bapak Ibu sekalian. Kenapa di dalam kamar mandi ada klosetnya, kita baca bismillah di dalam kamar mandi, lah itu yang enggak boleh. Lah kalau kita enggak baca sama sekali, kita niat di dalam hati cuma itu aja, kita bisa menjaga najisnya gitu enggak jadi masalah. Rasulullah saja, kita bayangin Bapak Ibu sekalian, Rasulullah saja tidak buang hajat di tempat yang seperti kita punya. Zaman Rasulullah kadang buang hajatnya, beliau rumah di sini dia keluar ke sana, ngumpet di sana. Pernah istri Rasulullah keluar sebelum diwajibkannya pakai jilbab. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah saya lihat Maimunah kalau nggak salah. Istri ini jenengan keluar sana, saya tahu itu ya Rasulullah, ini buang hajat ke sana. Nah itu termasuk itu cerita Umar bin Khattab lihat salah satu istri Rasulullah ketika mau keluar mau buang hajat seperti itu, termasuk nanti yang menjadi sebab turunnya ayat pakai jilbab. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah baca bismillah. Nah, kalau ternyata di dalam kamar mandi, berarti enggak baca bismillah. Karena kita berdoa masuk kamar mandi, kita berdoanya di luar bukan di dalamnya. Berdoanya di luar bukan di dalamnya. Yang nomor 2-nya adalah ghuslu al-kaffain qabla idkhalihimal ina. Kalau kita pakainya kolah, bangun tidur jangan sampai cemplungke langsung. Ini alasan Rasulullah antik. Kalau kamu bangun tidur ketika mau wudu, jangan kedua tangan ini kamu cemplungke. Tapi dibasuh terlebih dahulu baru nanti cemplungkan. Alasannya Rasulullah antik. Kamu nggak tahu tadi malam ini kemana? Tadi malam ini kemana? Tadi malam ini, aina badat. Dia nginep di mana? Kita nggak tahu kan tidur. Garuk-garuk sana, garuk-garuk sini, kemana-mana ini. Sehingga kalau dicemplungin, kalau kita lihat ini, berarti apa? Rasulullah juga memikirkan tentang higienis air yang digunakan. Takutnya ini tadi malam garuk-garuk, tiba-tiba kita cemplungin. Oke, kolahnya besar. Air suci belum tentu higienis Bapak Ibu sekalian. Air suci. Jangan pernah masuk ke masjid yang ada kerubyuk-kerubyuknya. Masjid-masjid kuno besar, biasanya ada kerubyuk-kerubyuknya. Itu di situ airnya ini enggak, itu airnya suci Pak Bu. Di Malang itu, alun-alun Malang, ada masjid besar sekali. Kerubyuk-kerubyuknya ono iwak lelene, Pak. Ono iwak lelene ning sore. Dan itu kerubyuk-kerubyuk semono gedene, genene kamar kecil. Bocah SMA Lansat piknik prono metu weruh iwak lele, dudu lewat kerubyuk-kerubyuk menculat. Ya Allah, Pak ono iwak lelene. Aku tak jawab iwak lelene ra bakal matil. Sebab apa? Kerubyuk-kerubyuk jeru semene dikei wesi.
Iwak lele ning ngisor, lah iki orang-orang pada nanti di atas besinya ini. Tapi ono iwak lele nih. Higienis atau enggak? Wallahu a'lam bishawab. Itu seperti itu, seperti kolah yang tadi. Seperti kolah yang tadi. Makanya Rasulullah cara memberitahu para sahabat yang saat itu keilmuannya seperti ini, seperti itu. Cara memberitahunya, kamu nggak tahu ini kedua tangan itu kemana tadi malam kemana. Kalau dibahas lagi ini, oh begitu tingginya ilmu Rasulullah sampai ke situ. Jangan sampai ini air yang besar seperti ini kena kotoran yang ada di kuku kita gara-gara kita nggak basuh terlebih dahulu. Tapi kalau sekarang rata-rata udah nggak pakai kolah, Pak. Saya lihat itu sekarang rata-rata rumah ya ada ininya, ada kerannya. Kalau pakai kolah, di situ ada ember cat 5 kilo itu dibolongi. Saya lihat sering masuk ke rumah orang, Pak wudu, neng kono Ustaz neng kono. Ternyata apa? Cukup sakmene, mandor terus kayak padasan, wis wudu neng kono. Kadang separuh cemplung ke meneh. Dan mbiyen kan ayo wis pokoke cemplungke wis ning ngono. Rahat wis pokoke. Senen jero ono mujair, ono lele dadi siji wis pokoke. Istimalus siwak, menggunakan siwak. Menggunakan siwak ini kesunahan Bapak Ibu sekalian. Kesunahan. Kata Rasulullah, kalau saya ingin mempersulit umatku, saya perintahkan mereka untuk bersiwak tiap kali wudhu. Kan ada kan yang biasa orang kalau mau wudhu siwakan untuk kebersihan gigi. Tapi yang jadi masalah kebersihan siwaknya nggak dijaga. Siwaknya sih butuhnya dilebok ini. Wis mrene ngene lebok ngene. Iki ning kene iki kadang ya coklat, ya tempe, yang mlebu kabeh ning kene. Iki mlebu ning kene. Ya memang kebersihan aku subhanallah menjaga kesunahan. Tapi setelah itu siwaknya lebok ngene, aduh. Lah kok koyo gue rasane, Bos. Itu sebetulnya bagus, tapi apa? Penggunaan siwaknya menjaga kebersihan gigi, siwaknya juga dijaga juga. Ojo pokoknya mlebu ning ngene, mlebu. Ya campur-campur duit 2.000 mlebu, kira-kira duit 2.000 ki paling sering jalan-jalan. Ya mlebu ning tukang pindang, mlebu ning tukang parkir ning WC, ketemu karo siwak. Akhirnya apa? Dudu malah membersihkan gigi, malah gawe masalah gigi. Yang selanjutnya adalah madmadah wal istinsyaq atau istinsyar. Madmadah itu kumur-kumur Bapak Ibu sekalian, istinsyar itu istinsyaq memasukkan air ke hidung. Istinsyar itu mengeluarkan air yang kita masukkan. Ini kalau nggak puasa nggak jadi masalah. Yang masalah adalah ketika kita berpuasa. Kalau sholat duhur jam 11:30 dalam keadaan puasa, cuacanya cuaca Pekalongan yang panas. Kira-kira kita berani istinsyak sama kumur-kumur? Berani, tapi harus super hati-hati. Jangan sampai kita kumur-kumur kita masukkan satu ini, kumur-kumur yang keluar separuh. Lah yang separuh rindi ya yuk. Itu yang jadi masalah itu. Apalagi kalau masukkan begini, segini. Belum, gini. Cok lihat koyo Bapak. Ya aku sering. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hilang separuh dalam keadaan masih puasa. Sebetulnya mau melakukan sunnah malah puasanya batal. Itu istinsyak wal madmadah wal istinsyak bil yadil yumna wal istinthar bil yadil yusra. Tahlil al-lihya al-kathifa. Nyela-nyelani jenggot ini dan juga nyela-nyelani jari. Disela-selani termasuk jari kaki. Dengan Bapak Ibu sekalian yang punya jari kaki yang rempet. Ada jari kaki yang ada yang bisa diginikan jari kaki itu. Ada yang jari kakinya seperti lengket seperti itu. Disela-selani Bapak Ibu sekalian, pakai ini. Disela-selani. Diginikan. Takut kalau rempet begini, air nggak masuk. Kalau air nggak masuk nanti wudunya nggak sah. Sedangkan Rasulullah lihat ada sekecil kuku yang tidak kena air itu suruh ngulangi.
Jadi yang punya ini jari-jari yang seperti lengket, jari-jarinya seperti lengket gini, empet-empetan betul. Ada yang jari-jari bisa diginikan, kayak gini. Ada yang jari-jarinya lebih, ada yang 6, ada yang 7 kaki itu jari-jarinya ada yang lebih, seperti di salah-salahnya. Itu tahlil namanya. Setelah itu masul udunain dhahirihima wa batinihima. Mengusap ini riwayatnya seperti ini Bapak Ibu. Di dalam kitab ini mengambil riwayat bahwa mengusap telinga ini bukan membasuh, mengusap kedua telinga ini dengan air yang baru. Maksudnya apa? Setelah kita selesai ini, kita basahi lagi baru ini. Ada lagi yang dari sini langsung ke sini. Jadi kalau suatu ketika, loh kok beda? Dari sini langsung ke sini atau dari sini ngambil dibasahi lagi gini lagi. Dua-duanya seperti yang sekarang sih. Biasa tanya, Ustadz kalau dari itidal sujud itu dengkul dulu atau tangan dulu? Itu aja yang ditanyakan. Tanya lagi. Aku tak jawab sing penting kudu irungmu dhisik. Nek irungmu dhisik jontor kowe mesti. Wis Pak sikil dhisik, Pak kene dhisik, ono riwayate kabeh. Kadang ada orang yang enggak kuat, akhirnya harus kakinya dulu. Ada yang enggak kuat, akhirnya dengan tangannya dulu. Seperti itu, enggak usah dipersulit seperti itu. Tatslits fi jami'i faraidil wudu wa sunanihi. Ala urikum wudu'a Rasulillah thumma tawaddo'a salasan. Ini Utsman bin Affan pernah menceritakan kepada para sahabatnya, kamu ingin enggak saya perlihatkan wudunya Rasulullah? Setelah itu Utsman berwudu 3 kali. Nanti kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ini kesunahan. Kalau kita ngambilnya yang minimal saja, maka kita ngambil sekali enggak apa-apa, yang penting sempurna. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang, karena masih panjang. Kalau dilanjutkan bisa nanti sekolahnya telat, maklum libur Idul Jumat. Demikian Bapak Ibu sekalian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.